Haji Dudung Sudiana ini, betul namanya? Betul. Akan maju di kontestasi pilkada. Apa benar? Amin. Alhamdulillah. Betul ya? Betul. Saya lahir Garut. Garut? Lahir Garut. Kajang saya keluar Garut tahun 89. Daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali saya hadir di ruang visual Anda. Seperti biasa, ketika menghadirkan talenta-talenta politik terbaik, pasti ada di channelnya Challenge Politik Talent. Kali ini saya menyambangi kediaman salah satu talenta politik terbaik Kabupaten Garut yang saat ini juga sudah digadang maju di Pilkada 2024. Siapakah sosok ini? Tentu Anda penasaran dan ingin segera mengetahuinya. Saya akan segera menyapa Pak Haji Dudung Sudiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah, baik. Masih seger ya? Alhamdulillah. Tapi kelihatannya aktivitasnya makin padat. Syukur alhamdulillah. Padat ya? Berkat doa semua. Oke. Kita ada di Challenge Politik Talent, di program yang didesain Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dalam mengawal kontestasi politik Kabupaten Garut untuk pilkada. Sesuai dengan informasi yang kami terima bahwa Haji Dudung Sudiana ini, betul namanya? Betul. Akan maju di kontestasi pilkada. Apa benar? Amin. Alhamdulillah. Betul ya? Betul. Berarti terkonfirmasi betul. Nah, banyak orang bertanya, siapa sih beliau ini? Karena selalu kalau berbicara pilkada, pilpres, pileg itu pasti putra daerah yang selalu disebut lebih dulu. Lahir di mana? Saya lahir Garut. Garut. Lahir Garut. Daerah? Daerah Cikajang. Aduh, ini daerah dingin ini. Iya. Pantesan cool ya. Di Cikajang. Yeah. Tapi memang lama mengembara keluar atau? Di Cikajang saya keluar Garut tahun 89. 89. Dan istilahnya mencari mata pencaharian di luar ya? Ya, betul. Kemudian dibawa ke Garut. Bawa ke Garut. Luar biasa. Memang itulah sosok yang luar biasa. Terkait pada kontestasi. Ini menarik. Apa sih yang melatar belakangi kemudian ingin ikut serta di kontestasi Kabupaten Garut? Ya, karena selama saya di luar, gitu ya. Selama saya di luar, sedikit ikut menerapkan investasi. Oke. Pulang ke Garut, ke daerah sendiri, ada sudut pandang yang sangat tertarik. Oh, oke. Gitu. Ada sudut pandang yang tertarik. Memang itu tidak serta-merta, keinginan itu nggak serta-merta langsung datang ya. Tiba-tiba gitu. ya? Nggak datang tiba-tiba. Sebuah proses pasti. Ya, ada proses juga. Saya melihat dari sudut mana dulu, gitu kan. Akhirnya beberapa sudut, gitu kan. Kita bisa pelajari, kita langsung dalami. Nah, di mana ada hal-hal yang sangat menarik yang akhirnya dalam niatan diri itu, udahlah, sudah waktunya saya coba maju deh. Kalau saya punya program, punya keinginan gimana mendongkrak Garut supaya lebih ke depan maju. Kemudian siapa orang yang menginspirasi masuk ke dunia politik? Yang keluarga atau nggak ada ya? Sama sekali. Sama sekali. Itu datang tiba-tiba. Tiba-tiba aja gitu datangnya. Latarnya tadi melihat kondisi kabupaten. Ya. Boleh digambarkan apa sih yang menggelitik bagi Anda Garut ini? Jadi sedikit ini juga ya. Jadi latar belakang saat kita main ke daerah pelosok gitu kan. Ya namanya kesuntukan pasti ada. Ya. Saya biasalah main ke daerah-daerah pelosok gitu kan, daerah pesisir gitu kan, daerah apa tuh? Bungbulang, Pak Mulpe, selatan gitu kan, gitu ya. Selatan lah. Wah, ini potensinya luar biasa kalau kita angkat gitu kan. Luar biasa kita angkat. Makanya saya lihat di salah satu sudut gitu kan, yang selama ini aktivitas saya di tambang. Saya ini bukan orang politik kan, gitu kan. Saya bukan politik, bukan orang ormas, saya nggak ngerti politik dan nggak ngerti aturan-aturan hal. Justru itu yang menarik. Itu yang menarik. Nah, di saat saya
tahun 2014 Oke. saya singgah lagi Garut. 2014 singgah Garut, kebetulan saat singgah saya ada komunikasi dengan salah satu staf kedinasan di Kabupaten Garut, apa yang kita bisa angkat gitu Oke. kan untuk kayak Garut ya. Terkait investasi mungkin ya. Terkait investasi. Hmm. Nah, kebetulan Garut sesuai dengan bisik saya gitu kan, tambang saya nyoba ikut di Oke. tambang juga gitu kan. Tapi tidak semudah membalikan telapak Telapak tangan tangan. juga nih gitu kan. Apa benar nggak kalau Garut untuk investasi agak ribet? Kalau ribet sih enggak ya. Oke. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita evaluasi juga, Hmm. yang dimana masalah koordinasi dan birokrasinya, gitu kan. Karena ya siapapun investor kalau komunikasi dan birokrasinya Ya bagus. bagus, itu kemungkinan ya investor akan datang. Nah, ini menarik. Karena tentu pengalamannya amat berharga dan itu bisa diterapkan ketika kemudian Allah mempertemukan takdir Anda menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Garut atau nomor 2 misalkan. Apa yang harus diperbaiki dalam sisi investasi? Kalau di sisi investasi ada beberapa sektor. Hmm. Ya, terutama ya tadi, Bang. Oke. Ya, terutama tadi ya apapun kita Harus. coba dulu, buka dulu kerannya kita. Oke. Kerannya kita yaitu di komunikasi Komunikasi dan birokrasi. Gitu kan. Itu adalah kunci yang menurut sudut kaca pandang saya. Dan itu harus ditingkatkan di Garut ini. Ya, betul. Karena selama saya ikut di provinsi orang atau di komunikasi orang, ya komunikasi birokrasinya bagus gitu kan, tertata, tersusun. Ya kita bawa rekan kita untuk masuk Di situ menginvestasikan di investasi situ itu nggak sulit. nggak sulit, gitu Oke. kan. Itu adalah dari salah satu. Terus mengenai masalah kajian gitu kan. Waduh, potensi alam di Garut ini cukup lumayan besar. Potensi alam. Potensi alamnya cukup besar. Kemana arah alam kita ini dibangun? Nah, kalau dalam persepsi Anda? Kalau bicara kemana arah alam dibangun, ya kalau secara penglihatan sementara gitu kan, untuk mendongkrak pembangunan kabupaten kita sendiri ini cukup besar. Cukup besar. Cukup besar. Sektor pariwisata? Sektor pariwisata itu sangat menunjang, gitu. Pertambangan sangat menunjang, pertanian ya, nelayan iya, baru nanti kita berbicara masalah pendidikan dan kesehatan. Oke, berarti baik pemirsa Challenge Politik Talent, kita makin menarik, Sir. Rasanya memang ini original sekali. Bayangkan masuk ke dunia politik tanpa inspirasi, datang tiba-tiba. Kemudian saya ingin memastikan siapa orang yang pertama dijumpai di dalam politik ini, dari unsur mana, tidak harus menyebut nama. Kalau di dalam politik yang pertama saya jumpai memang spontan ya. Spontan. Spontan. Cuman kebetulan saya ada salah satu teman gitu kan yang mendampingi saya selama saya di Garut. Yaitu ada namanya Pak Abdul Haris. Gitu kan. Kebetulan Pak Abdul Haris dia sedikit sudah mengenal masalah dunia politik. Jadi sedikit-sedikit saya bisa belajar. Ada tutorial ya. Ya, ada mentor lah ya walaupun tidak. Ada tutorial juga gitu. Nah, dari situ akhirnya sambil kita canda-canda gimana sih politik gitu kan, apa gitu kan yang perlu kita jalani gitu kan. Nah, dari situ sambil saya belajar, saya juga menyelami gitu kan, kita turun ke lapangan. Ya memang ada ketertarikan sendiri aja. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba. Dan katanya asik dunia politik ini. Asik. Oke, luar biasa. Asik. Tapi ya kembali ya siapa yang jalanin kan. Nah, kalau untuk sosok Haji Dudung mungkin ya asik-asik aja apapun. Posisinya sudah di zona aman kok. Kemudian yang ingin saya tanyakan, berapa partai politik yang sudah melakukan komunikasi? Sementara partai politik yang sudah komunikasikan, alhamdulillah saat sekarang saya sudah terima di keluarga besar Demokrat. Demokrat sudah masuk. Ya, sudah masuk. Sementara yang lagi kita jajaki di Golkar. Golkar juga dijajaki. Sudah masuk di PKB. PKB kebetulan juga. Per hari ini kita mengadakan pertemuan ya tadi ya. Pertemuan dengan acara tema olahraga. Dan itu nampak rileks ya diperankan oleh seorang yang mengklaim dirinya bukan politisi. Bahkan tidak ada inspirasi dari manapun gitu termasuk ke dalam politik. Dan itulah sosok Haji Dudung Sudiana. Menarik. Kemudian saya ingin kembali meyakinkan bahwa orang selalu mengatakan politik ini kan pelik katanya. Politik ini kadang-kadang jelimet. Kalau tidak sanggup orang bawa bisa menjadi sesuatu. Kemudian bagaimana Anda merespon ini? Ketika Anda tadi bilang saya mah enjoy-enjoy aja kan ya. Mungkin kalau saya lihat
selama saya bermain di dalam dunia usaha, gitu kan, ya namanya usaha pun ada jatuh bangun, pastilah, gitu. ya, Nah, jadi tidak beda jauh, gitu sama kan. aja. Sama aja. Jadi kalau kita terlalu serius, gitu kan, mungkin ya jatuhnya ini, gitu kan. Tapi kita slow aja. Jadi istilahnya ya asik-asik aja, gitu. Dibawa asik aja. Tadi saya udah bicara banyak bahwa Anda memotret banyak potensi Kabupaten Garut. Kemudian terbetik di dalam hati Anda ini, ingin apa untuk Garut ini? Apa yang ingin diberikan untuk Garut ini? Ya, kalau berbicara ingin apa yang diberikan ke Garut, gitu kan. Kalau saya sih secara prinsip, gitu kan, kita ingin menggali semua sektor yang ada, yang belum tergali, bukan yang ada, yang belum tergali. Karena ya apapun memang nggak semudah memberikan telapak tangan. Ada proses. Kita ada proses gitu kan. Tapi sektor mana yang perlu kita gali dulu ya. Seperti tadi, pariwisatanya bagus. Tapi gimana cara pariwisata ini agar bisa benar-benar tertata dan menyumbang peningkatan yang ada di daerah yang mensignifikan gitu kan. Saya punya catatan sebagai kawan-kawan yang bergerak di jurnalis, punya catatan panjang tentang Kabupaten Garut, dan Garut ini memang belum bisa beranjak dari zona-zona tertinggal, kemudian ya pernah keluar dari zona tertinggal, tapi juga masih punya banyak warga masyarakat miskin. Bahkan ancaman masyarakat miskin ekstrimnya juga banyak. Tapi di sisi lain kan potensinya seperti Anda katakan besar. Nah ini problem yang kira-kira menurut Anda harus diapain nih? Kalau dilihat secara kaca pandang, ya betul. Tapi ya apapun kita harus jemput bola. Jemput bola. Dalam semua apapun kita jemput bola, gitu kan. Kalau nggak jemput bola ya kita mau tahu gimana. Iya. Di dalam satu daerah, misalnya dalam satu desa ini potensinya apa saja sih, gitu kan. Kemiskinannya berapa persen, pendidikannya berapa, kesehatannya seperti apa, gitu kan. Ya kita gali, gitu kan. Kita gali, kita tindak lanjuti, gitu kan. Nah, baru kita jalankan. Jadi pendekatan-pendekatan yang lebih langsung, ada selami di situ. Langsung turun kita lapangan. Nah, terkait birokrasi. Sebagai seorang kepala daerah, biasanya apalagi yang berlatar belakang non-politis, itu kerap kali berhadapan dengan perilaku birokrat yang juga sudah lama, dalam tanda petik ya. Mereka juga ya kadang ada yang nakal. Ini fakta ya, kita menemukan hal seperti itu. Kemudian pendekatan apa yang akan Anda bawa nanti ketika Allah mengabulkan Anda jadi nomor satu? Ya, kalau pendekatan kita lakukan pendekatan positif ya. Pendekatan positif ya, kita bicara heart to heart lah gitu kan. Bicara secara fakta nyata aja lah gitu kan. Ya istilahnya ya semua sudut sisi harus kita bisa kita rubah, kita selami gitu kan. Kita selami ya, namanya birokrasi ya, pasti ada lah gitu kan, ada. Tapi secara NGO kita menyikapinya gitu kan, kita menyikapinya seperti apa dan menindaklanjutinya gimana gitu kan, supaya apa maksud tujuan kita gitu kan, demi untuk membangun Garut ini jangan sampai muncul hal-hal yang mengakibatkan terhenti atau terganggu kepada program kemajuan rencana yang akan kita bangun. Balik lagi ke hal politik, karena ini juga selalu dinanti orang. Ilustrasinya adalah dunia politik itu butuh kos, dan kosnya juga cukup mahal katanya. Betul. Nah, selalu orang mengatakan ketika mau maju di pilkada selalu ditanya, punya berapa banyak ember? Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi untuk meyakinkan publik, seberapa kesiapan yang dalam konteks ini? Iya, memang betul. Kesiapan untuk ikut kontestan di pilkada ini, secara pribadi kita sudah siapkan kos, Pak. Saya siapkan ya. Kita siapkan kos, ya namanya masalah politik, pasti adalah hal-hal yang perlu kita penuhi. Jangan kan ngurus politik, ya jalan ke depan aja butuh ongkos. Nah, jadi kalau bicara kesiapan, insya Allah kita segala sesuatu sudah kita persiapkan. Gitu. Yang menurut Anda paling ideal, Anda ingin dengan partai mana? Waduh, kalau berbicara masalah yang ideal, partai mana, karena kita masih menjalani koalisi, proses, mungkin sementara ini kita masih serahkan dulu aja deh. Tapi enjoy dengan partai yang sekarang. Enjoy, Pak, enjoy. Semuanya keluarga, semuanya saudara. Sudah keluarga. Gitu. Kemudian yang ingin saya katakan, Anda ini ingin Garut 1 atau fleksibel? Garut 2 juga gak ada masalah kalau peluangnya ada.
Karena saya punya program, karena Ya. saya ingin menerapkan misi dan visi, gitu kan, sampai ke dasarnya, ya otomatis saya harus Garut 1. punya vokal. Saya tetap di Garut 1. Garut 1. Kalau enggak bisa di Garut 1, kemungkinan saya mundur. Ya, jadi sekarang hanya mencari siapa yang bersedia mendampingi Pak Haji Dudung. Silakan merapat. Kalau Garut 1 sudah pasti dikunci. Kalau Garut 2 silakan yang mau mendampingi. Anda lebih senang politisi yang mendampingi Anda nanti atau boleh dari kalangan manapun? Boleh kalang dari manapun. Hmm. Yang selama bisa diajak bekerja sama Dan komunikasinya dan enak. komunikasi bagus, tercipta kebersamaan, profesional kita kedepankan. Termasuk apakah dari kalangan milenial atau ya Bebas. umur juga nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Karena ilmu pengetahuan tidak ada di anak kecil, tidak ada di orang tua. Semua ada ukuran ya. Semua ada ukurannya. Selama Oke. kita bisa bekerja sama. Ini perlu karena kerap kali pasangan itu cerai di tengah jalan. Banyak ketika Oke. proses pemenangan sukses, tapi setelah dilantik tiba-tiba ini ke kiri, ini ke kanan. Oke. Chemistry-nya nggak dapet. Oke. Jadi memang hal seperti inilah yang perlu kita Oke. saling mendalami, saling menyelami, gitu kan. Hmm. Sebelum kita rari berjabat tangan, Oke. ini konsep kita benar-benar harus seiring seirama ideologis dulu. Hmm. Gitu kan, jangan sampai nanti sudah momentum waktunya, memang saya lihat Mepet. fakta yang sudah ada, yang sering terjadi ya seperti itu, gitu kan. Makanya saya punya apa istilahnya tuh, punya aturan-aturan yang akan nanti kita gunakan. Gitu. Sudahkah sekarang ada pendekatan-pendekatan, misalnya ya gambaran lah, misalnya kata partai ini, mau nggak partai saya dukung Bapak jadi Garut 1, tapi Bapak harus dengan orang ini, ada nggak? Pembahasan sudah ada. Sudah ada. Pembahasan sudah ada. Ada berapa nama yang mengerucut? Mengerucut baru 3 nama. Sudah ada 3 nama. 3 nama. Ketiga nama ini sudah berkenalan? Sudah. Ada yang lebih dari ketiga nama ini yang kira-kira? Masih kita evaluasi. Masih evaluasi. Masih kita Udah. evaluasi. Ini sulit sekali saya mencari celah ini. Lebih dari politisi jawabannya. Masih saya ingin menggali tentang ketertarikan Anda pada dunia politik. Sebelumnya sama sekali tidak punya pengalaman politik kan? Sebelumnya Atau pernah misalnya bergabung dengan partai politik? Kalau ditawarin saya yakin banyak yang nawarin. Ya. ya, kalau secara langsung gitu kan, memang tidak pernah. Tapi kalau secara pertemanan, persahabatan, banyak teman-teman yang politisi. Teman-teman politisi. Rata-rata mereka seperti apa sih Pak? Kalau berteman dengan orang politisi? Wah, lucu-lucu. 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 Politik itu lucu ternyata. Lucu-lucu. Lucu-lucu gitu, ya. Kan? Tapi Anda tidak pernah merasa tidak nyaman dengan mereka? Oh, enggak. Mereka asik aja? Malah asik aja. Ya, kita berkoordinasi, berkomunikasi, ada hal-hal yang secret yang kita pegang juga, gitu kan. Yang kita ambil juga, gitu kan. Ya, istilahnya tuh ilmu, ya namanya ilmu atau pengalaman, pengetahuan, tidak selamanya didapatkan di kampus atau di sekolahan. Kalau boleh saya tanya, latar belakang pendidikan Anda di mana? Waduh, kalau ditanya latar pendidikan saya, saya jujur aja. SMA. Luar biasa, ini yang namanya bayi ajaib ini. Ternyata memang bukan jaminan juga ya latar belakang pendidikan itu untuk sukses. Untuk sampai ke tangga proses itu yang terpenting memang tekad. Betul. Boleh berbagi resep sedikit sukses Anda ini. Sebelum sukses di politik kan Anda sudah sukses dulu terlebih dahulu di dunia yang saat ini. Jadi pertama saya menjalani bidang usaha, gitu. Ya awal saya memang ikut dengan rekan. Ikut dulu ya. Ikut dulu belajar di dalam ilmu hukum. Oh. Gitu, belajar ilmu hukum. Alhamdulillah selama belajar di ilmu hukum ada yang bisa saya terapkan, gitu kan. Ada yang bisa saya terapkan secara pribadi, gitu kan, atau secara luas, gitu kan. Yang dimana sampai saat ini, gitu, mitra atau rekan kita, gitu kan, yang namanya lapor hukum atau partner kita terbentuk adalah namanya itu Yanwar Bagus Sasmito. Oh, gitu. Itu kantor hukum? Kantor hukum kita. Dasar gitu. Coba tamatan SMA aja bisa mengendalikan kantor hukum. Ini hebat luar biasa. Ya. Nah, kemudian ingin saya menambahkan juga dalam hal ini. Nah, ketika kemudian misalnya jalannya terbuka nih di politik ini, kemudian
siapa yang akan diajak lebih dulu dalam gerbong Anda nanti? Kalau masalah itu kita masih evaluasi ya. Evaluasi. Masih evaluasi. Karena saya pun tidak mau salah. Artinya belum menentukan. punya tim untuk proses. Sementara membangun masih kontrol. sudah kita susun. Rancangannya belum sudah. Rancangannya sudah, skemanya sudah, Oke. tapi kita masih melakukan pematangan. Nah, kemudian ini juga perlu dikasih batasan dari sekarang. Cenderung kalau sudah jadi, itu ada balas budi dengan orang-orang yang sudah berjalan selama ini. Iya. Dan itu kadang-kadang menjadi deviasi, terjadi penyimpangan di kemudian. Apa kemudian jaminan Anda kepada publik? Gak usah khawatir, tim sukses saya bayar dengan proyek kok. Kira-kira seperti apa pendekatannya? Pendekatan saya mungkin memberikan penghargaan secara profesional, gitu kan, profesional. Dan di sini saya tidak akan berbicara masalah proyek, ya, karena justru kita akan membenahi, gitu kan, secara konstruksi dan bangunan, gitu kan. Kalau perlu membawa investasi sebanyak mungkin. Kita gali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut ini bisa terdongkrak, bisa signifikan, gitu kan, menambahkan peningkatan terhadap PAD daerah. Terakhir, silakan Pak Haji memberikan jaminan keyakinan bagi masyarakat kalau Anda ini layak nanti kalau misalnya lolos dalam menjadi sebuah pasangan calon yang nanti disahkan oleh KPU, layak dipilih. Silakan Anda bisa memberikan pandangan kepada masyarakat. Okay. Saya ini bolehlah dipilih gitu. Jaminannya ini atau apa saja silakan. Siap, terima kasih. Kan? Jadi keinginan saya tidak banyak bicara kan. Oke. Karena banyak bicara tapi faktanya nggak ada, percuma. Gitu kan. Malah kita memalukan diri kita sendiri. Secara prinsip saya mengkedepankan atau mewakafkan diri saya ini, gitu kan, untuk Garut. Saya cuman ingin merubah. Garut sudah maju, tapi gimana kita peningkatan kemajuan untuk kedepannya. Dan di sini saya bukan untuk mencari kedudukan, pangkat, jabatan, dan materi. Bukan. Itu sudah gitu cukup kan. Ya. Alhamdulillah. Sudah berlebih lah. Gitu kan. Tapi saya ingin mendongkrak semua sektor yang ada di Garut yang belum terdongkrak. Dan itu gitu. Semua untuk masyarakat ya, secara luas. Dan kita akan tetap melakukan komunikasi dengan semua stakeholder. Gitu. Baik pemirsa Challenge Politik Jalan, terima kasih kebersamaan Anda. Tentu saja Anda sudah bisa menyimpulkan dan menyimak siapa sosok ini, seperti apa kemudian yang Anda pahami dengan alur pikir yang sudah terbangun dalam perbincangan singkat ini. Namun tidak usah khawatir karena kami akan selalu menghadirkan yang bersangkutan karena menjadi bagian dari Challenge Politik Talent, menjadi talent politik yang akan kita coba tawarkan konsep dan gagasannya secara berkesinambungan dan berkala dalam sistem atau modul Challenge Politik Talent. Sampai berjumpa kembali di program berikutnya dengan talenta-talenta politik yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Undur pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.